perkenalan dulu, kita dari Universitas Universitas salah satu mahasiswanya dari Prodi Manajemen. Izin buat mewawancarai buat tugas pemasaran kita, boleh? Oh iya, boleh nih. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu siapa dan usaha yang dijalankan usahanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ibu Enis Fatmawati. Saya sebagai owner sekaligus founder dari klinik ini ya. Klinik kita di bidang kesehatan dan kecantikan. Nah, di sini kita juga punya beberapa cabang ya, di mana klinik kita meliputi jasa pelayanan untuk kesehatan pasien umum sakit, pelayanan juga untuk di bidang-bidang kecantikan dan juga penjualan kosmetik, Bepom maupun farmasi dan obat. Seperti itu, Mas. Iya, tapi biasanya untuk kecantikan, tapi kita karena terikat dengan dinas kesehatan, maka kita untuk secara perizinan kita mempunyai beberapa kawasan ya. Jadi di atas dari perizinan desa kita itu adalah klinik kesehatan. Jadi untuk perizinan kedua para klinik kecantikan. Kita punya dua cabang lainnya di Madura sama di Sukotadi. Kalau di Madura daerah Pamekasan, Mas. Sama juga bidang kecantikan. Sama kecantikan juga. Itu juga kita kan dari manajemen tentang struktur organisasi di Unisco itu kayak gimana? Kalau struktur organisasi ya, kalau saya menjabat sebagai direkturnya, di situ saya membawa dari akademi yang klinik pertama di sini, sebagai cabang kita ya. Kalau dari struktur organisasi seperti biasanya habis direktur, terus ada uji klinik, kita membawa dokter utamanya sebagai dokter kecantikan ya, dokter estetika umum. Terus di sebelahnya ada dokter pelaksana untuk di cabang kayak gini, Mas. Nanti tak kasih struktur organisasinya ya. Terus ada lagi sampingan kita namanya apoteker. Jadi di satu unit klinik ini kita membawa beberapa bidang profesi. Nah, setelah itu nanti kita ada bidang pelayanan di mana dilaksanakan oleh Mbak Bidan, perawat maupun asisten apoteker sebagai tim pelaksana di mana untuk melayani pasien secara langsung. Seperti itu. Untuk semua jumlah karyawan bisa baginya aja. Kalau dari sini aja kurang lebih 17 karyawan. Itu terdiri dari apa saja? Dokter, terus apoteker, terus asisten apoteker, perawat, bidan, sarjana ekonomi yang di manajemennya, terus ada pemasaran. Ada bagian pemasaran sendiri yang pegang IT. Kira-kira 17 itu niatnya mau nambah lagi atau udah cukup? Kalau saat ini masih cukup ya, tapi nggak tahu ke depannya. Ya, siapa tahu lebih besar ya. Iya. Terus cabang lain kira-kira sama atau gimana? Cabang lain, kalau di cabang lain kemungkinan kalau di Sukotadi itu ada 5, Mas. Karena memang masih skala kecil ya, karena dekat juga dengan kita, jadi cuma 6 orang di sana. Kalau yang agak besar di Pamekasan hampir sama dengan sini, tapi cuma 14. Kalau kira-kira di Unisco itu untuk persaingan itu kayak gimana kalau kita perhatikan di lapangan khususnya? Oh gitu ya. Kalau secara saya menyorotinya secara pribadi. Sebelum saya membangun usaha itu, kita ada namanya identifikasi konsumen. Sampai metode itu berapa lama sebelum benar-benar yakin konsumen itu kayak gini sebelum bangun usaha? Jadi gini, Mas. Kalau ada pepatah orang Jawa bilang itu kan jangan memulai sesuatu itu dari yang besar. Mulai sesuatu itu dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang kita sukai dan menjadi hobi kita. Otomatis pada saat itu saya itu buka kecil-kecilan dulu ya. Otomatis target pasar yang pertama adalah
lingkungan sekitar, di mana saya lebih memilih metode ketuk tular, yang dimana itu memang berbanding terbalik dengan metode sekarang ya. Mereka lebih suka sosial media yang digembar-gemborkan, tapi hanya booming di awal, nanti di akhirnya mereka tidak mendapatkan konsumen secara bagus. Tapi kalau saya lebih memilih metode yang dimana lingkungan sekitar dulu seperti ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumah saya, teman maupun relasi, itu yang pertama target besar saya. Ya nggak apa sih, kami kan pakai metode kuno kan, yang penting kan jalan. Iya, dan Sama-sama. alhamdulillah terbukti dari saya 2015 sampai sekarang sudah 10 tahun ya, hampir 10 tahun, 10 tahun itu customer dari awal sampai sekarang masih ada seperti itu. Tapi kita juga tetap mengikuti perkembangan zaman juga, kita tetap media sosialnya jalan. Coba ekspansi ke media sosial. Selanjutnya ke strategi promosi ya Bu. Apa saja strategi promosi yang digunakan oleh perusahaan, baik secara offline maupun online, contohnya kayak iklan gitu. Oh iya, untuk offline ya Mas, offline itu yang seperti saya sebutkan tadi, kita ketuk tular itu rekomendasi dari customer satu ke customer lainnya. Terus yang kedua kita menggunakan media promosi di mana kita adakan diskon, ya diskon. Terus metode yang ketiga kita merambah di media sosial itu seperti IG yang berbayar, WA maupun Facebook, maupun kita kayak di website juga ada Mas. Website sendiri. Kalau boleh tahu nama sosial medianya kayak IG, TikTok. Ada sebutan gitu ya Mas. Ya, Wah, ini sering rekod IG ini. bisa ditanyakan ke admin saya. Bagaimana perusahaan mengintegrasikan promosi online dan offline untuk mencapai tujuan? Kalau biasanya itu saya melihatnya ini Mas dari jumlah kunjungan. Ya, saya identifikasi dari jumlah kunjungan di mana saya biasanya membaginya menjadi 2 bagian, pasien baru sama pasien lama, terus kunjungan yang keberapa. Jadi di mana kita juga ada respon yang diisi kayak questionnaire atau mungkin kayak feedback pasien. Oh pas ketemu dari sini itu gimana? Itu juga kita gunakan. Tapi kita lebih banyak kayak kunjungan pasien baru sama pasien lama. Seperti itu. Itu kalau boleh tahu gimana sih Mbak Elis itu caranya, kan di zaman sekarang itu persaingan itu makin ketat dalam berusaha. Nah, bagaimana sih Mbak Elis itu mengatasi hal tersebut? Kalau saya secara pribadi ya Mas, fokus ke diri sendiri sama usaha yang kita geluti tanpa melihat ke samping. Terus kita upgrade skill, berbanyak ilmu, sama otomatis kita memberikan pelayanan yang baik untuk pasien. Lalu bagaimana sih caranya Mbak Elis ini menjaga konsistensi kualitas dari standar tertentu yang diikuti? Oh gitu. Jadi gini Mas, kalau kita bekerja di bidang kesehatan, seperti yang saya jelaskan tadi, ada protap khusus yang harus kita lakukan, pelaporan ke dinas kesehatan maupun ke Kemenkes melalui namanya IRM. Nah, di situ memang ada batas tegas obat apa yang harus digunakan, seperti halnya harus BPOM, Kemenkes. Jadi kita memang sudah dibatas-batasi, ada obat-obat yang wajib harus digunakan di tempat kita, gitu ya. Otomatis memang harganya memang terpaut lebih mahal dibandingkan obat yang di pasaran, tapi insya Allah kita menggunakan bahan yang sudah disetujui oleh pemerintah dan dinas kesehatan, itu lebih aman dan bagus untuk pasien. Apa langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menciptakan kepuasan pelanggan itu biar bolak-balik ke sini? Oh, biar ada pilihan berulang. Iya. Gini Mas, otomatis satu kualitas pelayanan ya.
kita senyum ke pasien, salam ke pasien, sentuh ke pasien melalui tindakan bayar, tindakan kita, dan kita juga seringkali menanyakan feedback kepuasan. Jadi feedback kepuasan itu bisa kita tanyakan H+1 pasca dari treatment, atau mungkin mengisi responden kepuasannya itu secara kan kita ada barcode gitu ya, ada barcode-nya itu bisa lewat situ, atau mungkin bisa ngisi secara manual, itu kita ada. Terus yang kedua, kita memberikan HE, memberikan setidaknya pengetahuan atau ilmu ke pasien pasca dari treatment ini, apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tanggal kunjungan itu agar kita ingatkan. Seperti itu. Berarti ini banyak ya kunjungan berulang gitu. Banyak. Selanjutnya Ibu, bagaimana perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka? Ya, otomatis kalau saya secara pribadi Mas, saya sendiri memberikan tolak ukur kepada anak-anak kami atau dokter-dokter kami, di mana untuk pasien sebisa mungkin kita tidak memberi gimmick. Gimmick itu dalam artian sesuatu yang hanya bersifat sementara, tapi kita lebih baik jujur, pelayanannya seperti apa, efeknya seperti apa, dan hasil yang akan diberikan seperti apa, dengan kita penawaran di awal kali harga selalu kita berikan. Jadi seperti ini Mas, treatment seperti ini atau pengobatan seperti ini, kurang lebih nanti budgetnya itu segini. Jadi pasien pada saat nanti pembayaran ke kasir mereka tidak kecewa. Banyak sekali yang saya lihat di luar hal itu, pas pasien diberi tindakan, pasca dari tindakan tidak sesuai dengan budget mereka. Seperti itu. Baik, itu tadi yang kurang lebih pertanyaan yang saya berikan. Saya sangat berterima kasih banyak karena Mbak Eli sudah mau meluangkan waktu untuk wawancarai. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Saya sudah terima kasih sudah dikunjungi. Salam kenal juga. Mungkin coba ada satu kata dua kata mungkin buat anak-anak usaha, anak-anak muda yang pengen buka usaha. Gitu ya. Motivasi ya. Jadi, punya absen apa kan? Mungkin dari Mbak Elis bisa memberikan motivasi kepada anak-anak atau mahasiswa yang seumuran saya yang mereka itu kepingin berusaha tapi belum cukup berani untuk menjalankan usahanya. Gitu ya. Kalau aku secara pribadi pesan seperti ini, lalui sesuatu itu dari hobi, dari apa yang kalian suka. Jadi pada saat kita mau menjalankan bisnis itu atau usaha itu, kita tidak berat. Terus yang kedua, jangan pernah menyerah. Yang ketiga, jangan nilai sesuatu itu dari nilai yang besar. Ambil nilai yang kecil semampunya, tapi itu dikembangkan sampai menjadi besar. Seperti itu.